Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini gue mau bikin video dimana video ini adalah hasil request dari salah seorang penonton Kita Bukan Wibu, namanya Fitri Yulia. Nah, di video terakhir kita dia komentar dan minta rekomendasi anime apa sih yang cocok ditonton waktu puasa. Nah, jadi sebenarnya kan channel ini lagi agak turun nih nontonnya gitu. Jadi kalau ada komentar masuk, hampir bisa dipastikan gue akan baca komentarnya. Jadi kalau teman-teman punya rekomendasi, saran, dan sebagainya, tulis aja. Siapa tahu gue pas lagi baca, dan kalau memungkinkan gue akan pikirin dan gue bikin kontennya kayak sekarang ini. Nah, jadi inilah anime-anime yang cocok ditonton waktu puasa versi Kita Bukan Wibu. Dalam memilih anime-anime yang akan masuk ke daftar ini, gue ada beberapa kriteria sebenarnya. Pertama, yang pasti nggak ada ecchinya karena puasa gitu. Kedua, animenya santai, nggak terlalu berat, karena kalau gue lagi puasa, gue pengennya nontonnya yang nggak mikir banyak, yang bikin pusing gitu. Gue pengen yang santai aja. Ketiga, nggak terlalu emosional, nggak terlalu sedih gitu maksudnya, karena katanya kalau nangis bisa mempengaruhi puasa. Yang terakhir, gue pengennya yang ini aja, yang udah tamat gitu, jadi nggak ngegantung dan udah selesai gitu. Sudah selesai, lo nggak bikin penasaran. Oke, langsung aja kita masuk ke anime yang pertama. Anime pertama yang gue rekomendasikan adalah Barakamon. Barakamon ini adalah anime yang mengambil tema tentang shodo atau kaligrafi Jepang gitu. Bercerita tentang Handa Seishu, seorang pemuda yang udah jadi kaligrafer profesional. Suatu hari, ada seorang kurator yang mengkritik karya Handa di sebuah pameran. Dia mengatakan bahwa karya Handa nggak orisinil. Nah, Handa yang masih muda dan punya ego tinggi nggak bisa terima kritik tersebut. Handa pun meninju kurator tersebut tepat di wajahnya. Kejadian ini membuat kehebohan gitu, dan Handa harus dikirim ke desa di Pulau Goto supaya dia bisa memikirkan perbuatannya. Di desa ini, Handa bertemu dengan banyak sekali warga yang bersahaja, ramah, tapi juga seringkali berkelakuan random dan kocak. Handa memulai hidup sederhana dan mendapat banyak sekali pelajaran hidup di desa ini. Nah, Barakamon ini sebenarnya ceritanya sederhana karena cuma berpusat pada kehidupan Handa di desa itu. Nah, itu bikin ceritanya sederhana dan enak lah untuk diikutin gitu. Tapi meski gitu, kita nggak jarang menemukan banyak banget pelajaran hidup gitu di situ. Kayak misalnya tentang nilai-nilai kebaikan, dan kita juga bisa belajar tentang kerja keras gitu. Walaupun tadi di awal kita kesannya Handa ini orang yang egois gitu, tapi sebenarnya dia itu orang yang pekerja keras dan punya passion tinggi terhadap apa yang dia sukain, yaitu shodo gitu. Terus nilai lebih dari anime ini tentu aja adalah karakter-karakternya yang kocak gitu. Ini warga-warga desanya random-random banget dan punya kelakuan unik masing-masing gitu. Dan ini bikin ceritanya jadi lucu banget. Terus karena anime ini juga mengambil setting di desa gitu, jadi gue kayak merasa adem sih nonton anime itu. Mungkin teman-teman yang lagi puasa juga nanti bisa merasa adem nih nonton anime Barakamon, berasa sejuknya juga, ademnya juga, suasana desanya juga. Jadi bisa lebih adem mungkin ya. Anime kedua adalah Bokurawa Mina Kawaiso. Nah, Bokurawa Mina Kawaiso adalah anime yang menceritakan tentang kehidupan di sebuah kos-kosan namanya Kosan Kawaiso. Nah, nama kosannya ini kan unik kan, Kawaiso gitu. Dan seperti namanya, kosan ini juga dihuni oleh orang-orang yang menyedihkan gitu. Anime ini bercerita tentang Usa Kazunari, seorang cowok SMA yang pengen hidup mandiri setelah masuk SMA. Dia pun memutuskan untuk tinggal di semacam kos-kosan gitu. Di sisi lain, ketika sekolah, Usa jatuh cinta sama kakak kelasnya nih, sama senpai-nya namanya Kawairitsu. Beruntungnya ternyata mereka tinggal di kosan yang sama. Nah, tapi usaha-usaha untuk dekat dengan kawaii senpai nggak melulu berjalan mulus. Terutama karena penghuni lainnya yang kelakuannya ajaib banget. Serius, kosan ini isinya orang-orang aneh banget. Ada teman sekamarnya Usa yang masokis, ada mbak-mbak kantoran yang doyan banget mabuk, tapi nggak pernah beruntung dalam urusan percintaan. Terus ada juga mahasiswa yang kelihatannya polos tapi sadis gitu. Bokurawa Mina Kawaiso ini bisa dibilang anime romance komedi yang kayak nggak terlalu populer, tapi menurut gue justru salah satu yang paling bagus gitu.
Pertama dari grafisnya tadi udah kelihatan karena itu punya grafis yang indah banget untuk anime tahun 2014, itu termasuk yang terbaik lah menurut gua. Kayak shadingnya sama lightnya detail, terus kayak cahaya-cahayanya tuh kayak bener-bener cemerlang gitu, entah itu stylenya kayak gitu apa gimana, tapi itu bagus banget menurut gua. Terus gue juga suka banget sama karakter heroinya si Kawaii Senpai ini, bener-bener kawaii kayak namanya gitu. Sebenarnya dia karakternya pendiam, kutu buku gitu, tapi di sisi lain dia juga bisa kayak malu-malu yang lucu dan sebagainya, benar-benar kawaii kayak namanya deh. Terus ini yang bikin interaksi antara si Usa dan Kawaii Senpai ini jadi menarik banget untuk diikutin gitu. Terus terakhir, kekuatan utama anime ini seperti yang gue bilang tadi adalah karakter-karakternya yang ajaib-ajaib banget, kocak-kocak banget. Jadi itu bikin suasana kosannya heboh, meriah, dan ada aja gitu masalahnya. Itu seru banget dan kalian harus banget tonton. Anime ketiga yang gue rekomendasikan adalah Ginno Saji atau Silver Spoon, yaitu sebuah anime yang bergenre school life sebenarnya, tapi sekolah yang jadi latar di anime ini adalah sekolah pertanian dan peternakan gitu. Nah ini unik banget nih. Ginno Saji ini bercerita tentang Yugo Hachiken. Dia seorang cowok SMA yang udah lelah banget dengan kehidupan SMP-nya yang penuh dengan tekanan. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke sekolah pertanian dan peternakan Ezono. Salah satu alasan Hachiken masuk sekolah ini adalah karena sekolah ini punya asrama, di mana dengan tinggal di asrama dia bisa kabur dari ayahnya yang banyak menuntut supaya dia jadi anak pinter. Nah sayangnya nih, kehidupan Hachiken di sekolah ini tuh nggak semulus yang dia bayangkan gitu. Hachiken yang berasal dari SMP reguler pada akhirnya harus banyak banget berurusan dengan pekerjaan fisik. Nah, di sisi lain dia juga bertemu dengan banyak banget teman-teman baru yang unik-unik dan beda banget dari teman SMP-nya dulu. Teman-temannya di sini lebih polos, ramah, dan kadang juga norak gitu. Di sini Hachiken mendapatkan banyak banget pelajaran hidup. Nah, menurut gue hal paling menarik dari anime ini adalah ketika kita ngelihat si Hachiken beradaptasi dengan lingkungan barunya dia gitu. Karena dia kan emang dari sekolah normal gitu, jadi dia banyak banget nemu hal-hal baru di dunia peternakan khususnya gitu. Banyak banget emang hal-hal unik yang Hachiken baru tahu, dan kita pun jadi ikut belajar dan kayak melihat dari kacamatanya Hachiken gitu. Oh jadi ini loh menariknya dunia peternakan gitu-gitu sih. Kayak misalnya waktu di episode awal nih kita akan melihat gimana sih ayam itu bertelur gitu. Kemudian kita akan ikutan geli nih waktu Hachiken harus makan telur mentah dari ayam yang baru banget dia lihat gitu. Jadi bener-bener depan mata ayamnya bertelur terus langsung dimakan gitu. Itu kan kayak geli banget, tapi di luar dugaan ternyata rasanya enak kata dia gitu. Itu menarik sih. Kita juga kayak ngelihat ada episode di mana Hachiken nih ngelihat pemotongan babi gitu, tapi dia nggak tega gitu, dia jadi memelihara babi itu sampai waktunya dipotong gitu. Itu kayak hal-hal yang sederhana tapi konyol, tapi juga punya nilai loh gitu. Terus di awal-awal anime ini ketika kita lihat Hachiken beradaptasi itu kayak banyak banget hal-hal yang lucu sebenarnya, banyak yang kocak gitu. Tapi masuk ke season 2 ini bakal banyak banget drama yang menurut gue bagus banget gitu. Kayak kita akan lihat lagi gimana drama Hachiken sama orang tuanya, gimana dia tertekan, terus kemudian dia gimana dia nemuin kehidupan yang dia merasa lebih hidup di peternakan itu. Terus juga ada drama yang gue favorit banget adalah ketika kita ngelihat perjuangan ada temannya Hachiken yang dia sebenarnya dari keluarga miskin, dan dia cuma berharap bisa lanjut sekolah dengan prestasinya di bisbol gitu. Itu drama yang menurut gue anjir bagus banget gitu. Nah overall Ginno Saji ini anime yang bagus banget, komedinya lucu, dramanya keren gitu. Terus juga banyak nilai-nilai kehidupan dan hal-hal baru yang bisa kita dapat dari sini gitu. Itu keren banget. Oke, jadi itu tadi 3 anime yang gue rekomendasikan untuk teman-teman tonton selama puasa gitu. Gue coba menyiapkan 3 gitu, karena menurut hasil kurasi gue tadi yang masuk cuma 3, yang bisa gue inget cuma 3. Tapi gue juga ada beberapa honorable mention yang nggak masuk gitu. Kayak misalnya teman-teman juga bisa nonton K-On atau Anohana kali ya, walaupun agak dramatis, tapi gue rasa masih cocok lah ditonton untuk puasa gitu. Nah, jadi itu aja. Cuma 3, tapi kalau teman-teman punya rekomendasi lainnya, atau teman-teman lagi nonton apa sih, boleh banget sharing di kolom komentar. Atau seperti yang gue bilang tadi, kalau punya rekomendasi tulis aja, siapa tahu gue pas lagi baca. Jadi itu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu.
Oh iya, by the way, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang lagi menjalankan. Semoga puasanya membawa kita pada hal-hal yang lebih baik lagi, dan ketika lebaran nanti kita jadi manusia yang lebih baik lagi.